Halo dan selamat datang kembali. Kita langsung aja ya menyelami materi yang Anda bagikan nih. Bab 5 dari sebuah sumber tentang clean code. Fokusnya soal seni memformat kode. Betul. Kedengarannya mungkin sepele ya. Cuma atur spasi, geser-geser dikit gitu kan. Tapi ternyata sumber ini bilang cara kita nata kode itu penting banget. Iya, penting sekali. Dampaknya ke komunikasi tim, terus juga ke keberlangsungan proyek itu sendiri. Oke, nah misi kita hari ini kita mau gali nih kenapa sih format kode ini krusial dan gimana cara melakukannya yang benar menurut sumber Anda ini. Siap ya? Mari kita bedah. Siap. Sering banget kita dengar pokoknya fungsionalitas jalan deh, kode bekerja, fitur jadi, ya udah. Heeh. Kok sumber ini malah bilang format itu penting banget? Ini nggak agak berlebihan ya? Fokusnya jadi keganggu dong dari logika utama ke tampilan doang. Dan dari logika inti, tapi untuk jangka panjang. Gimana tuh maksudnya? Gini, intinya di komunikasi. Kode itu kan jauh lebih sering dibaca daripada ditulis ulang dari nol. Oh iya juga ya. Dibaca sama rekan tim, sama diri kita sendiri 6 bulan lagi pas sudah lupa detailnya, ya kan? Sama siapa aja yang nanti harus maintain kode itu. Nah, format yang jelek itu kayak bisikan nggak jelas gitu dalam komunikasi. Bikin lambat pahamnya gitu. Betul. Memperlambat pemahaman terus juga bisa bikin salah interpretasi. Oke. Jadi bukan cuma biar rapi, tapi lebih ke biar jelas dan biar efisien ya pas dibaca lagi. Tepat sekali. Fungsionalitas kan bisa berubah ya, kebutuhan bisnis juga berkembang. Tapi kode yang sulit dibaca gara-gara formatnya kacau, itu bakal jadi beban terus-menerus. Jadi kayak utang teknis gitu ya. Bisa dibilang gitu. Tiap kali mau update, benerin bug, atau nambah fitur, waktu jadi kebuang cuma buat pahamin strukturnya doang. Sumber ini melihatnya sebagai tanda profesionalisme. Profesionalisme maksudnya? Merawat kode itu sama pentingnya kayak ngerancang algoritmanya. Ini nunjukin kita peduli sama detail, sama kualitas jangka panjang, bukan cuma yang penting jalan sekarang. Oke. Argumen soal komunikasi dan profesionalisme ini kuat juga ya. Coba kita lihat praktiknya deh. Mulai dari format vertikal. Seberapa panjang sih sebuah file kode itu bagusnya? Ada angka pastinya gitu? Ada panduannya, cukup spesifik malah. Ini dari analisis sistem beneran kayak FitFiles. Idealnya sih, file kode itu dijaga relatif kecil. Kecilnya seberapa tuh? Di FitFiles itu, kebanyakan file malah kurang dari 200 baris. Wah, 200 baris. Iya, memang ada sih yang lebih, tapi batas atas yang masih dianggap wajar itu sekitar 500 baris. Lebih dari itu, wah, biasanya itu tanda kelas atau modulnya kebanyakan tanggung jawab. 200 sampai 500 baris ya? Kedengerannya pendek banget ya kalau dibandingin sama file-file monster yang kadang kita lihat. Heeh. Kenapa sih batasannya seketat itu? Ruginya apa kalau filenya panjang, tapi katakanlah isinya terstruktur rapi? Ruginya itu di beban kognitif kita. Susah buat otak kita megang konteks keseluruhan file yang panjang banget. Sumber ini pakai analogi bagus nih, metafora surat kabar. Metafora surat kabar, gimana tuh terapinnya ke kode? Mirip kayak kita baca koran. Kita lihat headline gede dulu kan di atas buat gambaran umum. Iya, betul. Terus ada subjudul paragraf awal yang rangkum, baru detailnya di bawah atau halaman lain. Nah, file kode yang bagus itu gitu polanya. Oh, jadi Di bagian paling atas itu harusnya konsep tingkat tinggi. Nama kelasnya apa, mungkin ringkasan tujuannya, variabel penting. Makin kita scroll ke bawah, baru masuk ke detail implementasi. Metode utama, terus metode pendukung yang lebih kecil-kecil, sampai fungsi paling dasar di paling bawah. oke. Jadi kayak baca koran beneran ya alurnya. Ini bikin alur bacanya jadi alami gitu ya. Gampang masuk ke filenya. Betul. Jadi struktur vertikal file itu sendiri udah jadi bentuk komunikasi. Menarik. Nah, terus gimana soal spasi antar baris di dalam file? Kapan kita perlu kasih baris kosong, kapan kodenya harus rapat? Ini soal ritme visual sama pengelompokan logika. Prinsipnya ada dua. Oke. Pertama, keterbukaan vertikal. Pakai baris kosong tunggal buat misahin blok pemikiran yang beda. Anggap aja kayak paragraf lah dalam tulisan. Contohnya? Ya, pisahin blok import dari definisi kelas, pisahin antar metode, atau pisahin grup deklarasi variabel dari logikanya. Gitu. Baris kosong ngasih napas ke kode. Nandain ada transisi ide. Oke. Baris kosong buat misahin paragraf logis. Terus kebalikannya gimana? Kebalikannya itu kepadatan vertikal. Kalau baris-baris kode itu secara logikanya nyambung banget, jadi satu unit operasi kecil, nah itu sebaiknya ditaruh berdekatan, rapat gitu.
tanpa diselingi baris kosong. Oh, biar kelihatan hubungannya kuat gitu ya? Persis. Kepadatan itu secara visual nunjukin hubungan mereka. Sumber ini juga ngingetin, jangan sampai komentar yang nggak penting malah mecah kepadatan ini. Nanti ganggu aliran visualnya. Contohnya dong, biar kebayang. Misal lagi ngitung total harga ya, baris buat ngitung harga dasar, terus baris buat nambahin pajak, terus baris buat ngurangin diskon. Itu kan satu rangkaian. Nah, itu ditaruh rapat aja, java.padat, karena satu operasi logis. Total sama dengan hitung harga dasar. Total plus sama dengan hitung pajak total. Total minus sama dengan hitung diskon total. Simpan ke database total. Jangan diselipin baris kosong di antaranya. Sip, sip. Jadi, ada mainnya nih antara ngasih jarak buat misahin ide besar sama ngerapetin buat nyatuin langkah-langkah kecil. Ini nyambung ke pertanyaan. Di mana sebaiknya kita naruh elemen kayak variabel atau fungsi secara vertikal? Nah, ini nyambung ke konsep yang namanya jarak vertikal atau conceptual finity. Gampangnya, elemen kode yang hubungannya kuat secara konsep harusnya deketan juga secara fisik di layar. Jarak di layar nyambinin jarak konsep ya? Contoh konkretnya gimana buat variabel sama fungsi? Oke, buat variabel ya, pertama variabel lokal. Deklarasiin sedekat mungkin sama tempat dia pertama kali dipakai. Jangan semua di atas fungsi gitu ya? Iya, jangan numpuk semua di atas kalau fungsinya agak panjang. Deklarasi dekat penggunaan itu bantu jaga konteks. Kedua, variabel control loop kayak i di for. Oh, for int i sama dengan 0? Betul. Itu bagusnya deklarasi di dalam for-nya aja. For int i sama dengan 0, jangan di atasnya. Biar skopnya cuma di loop itu. Lebih aman, lebih jelas. Oke, terus? Nah, beda lagi buat variabel instan yang level kelas. Kalau ini aturannya beda. Semua variabel instan sebaiknya dikumpulin dan dideklarasiin di paling atas kelas. Kenapa gitu? Biar konsisten. Jadi siapapun yang baca kelas itu langsung tahu semua state atau data kelas itu adanya di mana. Gampang nyarinya. Oke, jadi perlakuan beda ya buat variabel lokal sama instan, demi kejelasan juga. Kalau fungsi atau metode gimana? Prinsip kedekatan juga berlaku. Kalau fungsi A manggil fungsi B, sumber ini nyaranin banget definisi fungsi B itu ditaruh persis di bawah definisi fungsi A. Oh, jadi pemanggil di atas yang dipanggil di bawahnya? Iya. Contohnya java.void proses data, data mentah sama dengan ambil data, data bersih sama dengan bersihkan data mentah, manggil bersihkan data, simpan data bersih. Gitu. Fungsi bersihkan data yang dipanggil ditaruh di bawah proses data, pemanggil, private data bersihkan data mentah, logika pembersihan, return data bersih. Ini bikin alur bacanya enak. Dari atas ke bawah, ngikutin alur eksekusi. Nggak perlu loncat-loncat jauh di file buat ngerti. Intinya, pokoknya minimalkan jarak vertikal buat kode yang afinitas konseptualnya kuat. Paham, paham. Alur baca yang alami dari atas ke bawah. Sip. Nah, sekarang kita geser nih ke dimensi horizontal. Nata kode dari kiri ke kanan. Sekarang kan monitor udah lebar-lebar ya. Aturan lama soal batas panjang baris itu masih relevan nggak sih? Kayak batas 80 karakter yang legendaris itu? Pertanyaan bagus nih. Sumber ini ngakuin sih, 80 karakter mungkin kaku banget ya buat layar zaman sekarang. Tapi prinsip di baliknya itu masih valid. Baris kode sebaiknya tetap pendek. Jadi berapa dong rekomendasinya? Mereka nyaranin batas yang lebih longgar, mungkin sekitar 100 atau 120 karakter. Itu batas maksimal yang wajar lah. Lebih dari itu, meskipun layarnya muat, tetap dianggap kurang rapi dan bisa bikin susah baca. Loh, kenapa? Kalau layar saya bisa nampilin 200 karakter tanpa scroll horizontal, masalahnya di mana? Masalahnya bukan cuma soal scroll. Baris yang kepanjangan itu maksa mata kita gerak terlalu jauh ke kanan terus balik lagi. Secara ergonomis itu kurang enak. Bisa bikin lambat pas kita mindai kode. Oh, jadi lebih ke ergonomi baca ya? Iya, dan juga biasanya baris yang kepanjangan itu bisa jadi indikasi kalau pernyataan itu mungkin ngerjain terlalu banyak hal. Bisa dipecah jadi beberapa baris yang lebih fokus. Oke. Potensi code smell juga ya. Terus, gimana soal spasi di dalam baris? Kapan pakai, kapan nggak? Nah, spasi horizontal ini fungsinya kayak pemisah sama pengait visual. Aturan dasarnya,
Pakai spasi buat misahin elemen yang beda konsep, dan jangan pakai spasi buat ngaitin elemen yang jadi satu kesatuan erat. Contohnya gimana tuh? Gini, buat misahin, pakai spasi di sekitar operator biner, kayak sama dengan, perbandingan, sama dengan, penotasi, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, aritmatika, plus, min, kali, bagi, logika, and, or, not. Contoh kodenya? Misalnya, in total sama dengan harga barang plus biaya kirim. Ada spasi kan di sekitar sama dengan dan plus. Ini bantu bedain mana variabel, mana operatornya. Oke. Terus yang buat ngaitin? Yang nggak pakai spasi? Nah, ini kontrasnya. Jangan pakai spasi antara nama fungsi atau metode sama tanda kurung buka buat argumennya. Tulis hitung total kurung, bukan hitung total kurung. Kenapa gitu? Karena nama fungsi sama parameternya itu kan satu unit konsep yang nggak kepisah. Kalau dikasih spasi, malah kayak mecah ikatan visualnya. Sama juga buat operator uner, kayak increment plus plus atau negasi minus. Jangan kasih spasi, misal count plus 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 dot validUD. Oke. Jadi spasi horizontal bantu ngurai baris kode secara visual ya. Ada guna lain? Bisa juga sih dipakai buat nekenin prioritas operator matematika. Tapi sumber ini bilang, pakai tanda kurung itu jauh lebih jelas dan lebih disaranin. Maksudnya gimana? Daripada nulis hasil sama dengan A plus BC, terus kita ngandelin spasi buat nunjukin BC duluan, misal hasil sama dengan A plus BC, itu ambigu. Mending langsung aja, hasil sama dengan A plus B kali C. Jauh lebih pasti. Setuju, pakai kurung lebih aman. Dulu saya sering lihat kode yang pakai alignment horizontal. Jadi misalnya tipe data, nama variabel, atau nilainya itu dijejerin rapi pakai banyak spasi biar lurus kolomnya. Itu gimana menurut sumber ini? Nah, ini menarik nih. Praktek alignment horizontal kayak gitu, sumber ini secara eksplisit nggak nyaranin lagi. Loh, kok nggak? Bukannya jadi rapi ya kelihatannya? Contohnya gimana yang nggak disaranin itu? Contohnya kayak gini nih. Java, public class contoh alignment. Private string nama depan sama dengan Budi, disejajarkan pakai spasi. Private int usia sama dengan 30, disejajarkan pakai spasi. Private boolean aktif sama dengan true, disejajarkan pakai spasi. Kelihatan lurus sih kolom nama depan, usia, aktif. Tapi Kenapa nggak dianjurin? sumber ini bilang, alignment kayak gitu malah narik perhatian ke hal yang salah. Mata kita jadi fokus ke lurusnya kolom string, int, boolean, padahal yang penting itu hubungan antara tipe data sama nama variabel di tiap barisnya. String nama depan, int usia. Iya juga ya. Terus, itu rapuh banget. Kalau kita ganti satu nama variabel jadi lebih panjang, kita harus benerin spasi di semua baris lain biar lurus lagi. Repot pas maintenance. Logika lainnya, kalau daftar deklarasi kita panjang banget, sampai rasanya perlu alignment biar rapih, mungkin masalahnya bukan kurang alignment, tapi daftarnya emang kepanjangan. Bisa jadi kelasnya kebanyakan variabel instant. Wah, masuk akal banget. Jadi fokus kejelasan per baris ya, bukan kerapihan kolom buatan. Oke, lanjut. Indentasi. Ini kan dasar banget ya. Kenapa perlu dibahas lagi sih? Justru karena dasar banget, konsistensinya jadi krusial banget. Indentasi itu penanda visual utama buat hierarki sama cakupan kode. Tanpa indentasi yang benar dan konsisten, wah, ngikutin struktur kode jadi susah banget. Kayak baca buku tanpa paragraf. Aturan indentasinya gimana yang direkomendasiin? Aturannya standar banget sih, ngikutin struktur blok aja. Kode paling luar, kayak deklarasi kelas, import, nggak diinden. Tiap kali masuk blok baru, definisi kelas, metode, if, for, while, try, catch, indentasinya nambah satu level ke kanan. Satu level itu berapa spasi? Nah, ukurannya mau 2 spasi, 4 spasi, atau tab, itu harus disepakati tim. Nggak ada yang absolut benar. Yang penting konsisten pakainya di seluruh proyek. Pas keluar blok, indentasinya balik lagi ke level sebelumnya. Dan kenapa sih programmer jadi sangat bergantung sama skema indentasi ini? Karena kita ngandelin banget lekukan kode itu cepet nangkep alur kontrol sama struktur program. Kita bisa langsung lihat blok mana ada di dalam blok mana bagian if, mana else, mana isi loop. Jadi bisa kayak ngelipet bagian yang nggak relevan gitu ya pas baca. Iya, persis. Kita bisa fokus ke bagian yang lagi dicari aja. Tanpa indentasi benar, proses ini jadi lambat banget dan gampang salah. Ada tips spesifik soal indentasi yang mungkin sering kelewat nggak? Ada 2 nih yang ditekankan sumber ini. Pertama, hindari pernyataan satu baris buat blok kontrol.
Misalnya, if kondisi lakukan sesuatu. Walaupun bisa, jangan deh. Kenapa? Kan lebih singkat. Lebih baik selalu pakai kurung kurawal sama indentasi yang benar meskipun isinya cuma sebaris. Java, gini lebih bagus. Gini lebih bagus. If kondisi, titik. Gini lebih bagus. Lakukan sesuatu, titik. Gini lebih bagus. Jangan gini. Jangan gini. If kondisi, lakukan sesuatu, titik. Jangan gini. Ini bikin cakupan if-nya jelas banget dan mencegah error kalau nanti kita nambahin baris lagi, tapi lupa nambahin kurung. Oke, biar aman ya. Terus yang kedua? Kedua, tangani badan loop kosong secara eksplisit. Kadang kan kita perlu while atau for yang badannya emang sengaja kosong. Contohnya? And, Java, while belum siap, kurung kurawal, kosong. Sengaja dikosongkan, nunggu. Atau kalau pakai titik koma aja, while belum siap, titik koma, pastiin titik komanya kelihatan jelas. Mungkin di baris sendiri, atau dikasih komentar, biar nggak dikira salah ketik. Intinya, jelasin niat kita. Wah, ini contoh-contoh praktis banget ya. Nah, ini nih nyambung ke masalah di dunia nyata. Di tim itu kan sering ada selera format yang beda-beda ya. Ada yang suka 2 spasi, ada yang 4 spasi, ada yang kurung kurawalnya di baris yang sama, ada yang di baris baru. Gimana nyatuinnya coba? Nah, ini dia penutup yang penting banget dari bab format ini. Pentingnya aturan tim. Sumber ini negasin, nggak ada satu gaya format yang paling benar secara absolut. Yang paling penting adalah, tim pengembang itu sepakat pakai satu gaya formatting, dan semua anggota tim komit buat pakai gaya itu secara konsisten di semua kode proyek. Tapi kan debat soal gaya gitu bisa makan waktu dan energi ya. Tabs versus spaces aja bisa jadi perang dunia. Betul banget. Debatnya sering subjektif, nggak produktif. Makanya sumber ini ngasih solusi pragmatis. Pakai alat pemformat kode otomatis, Formatter Tool. Oh, pakai tool ya. Contohnya apa tuh? Banyak kok. Ada Prettier buat web, Kotlin T atau Detect buat Kotlin, Checkstyle atau Google Java Format buat Java, Clang Format buat C++, macam-macam lah. Jadi tim tinggal sepakat soal konfigurasi toolnya aja sekali, terus biar mesin yang kerja gitu. Persis, konfigurasikan aturannya sesuai kesepakatan tim. Indentasi berapa, kurung di mana, spasi di mana, dan lain-lain. Terus integrasiin tool ini ke alur kerja, misal dijalanin otomatis sebelum commit atau di pipeline CI/CD. Keuntungannya apa aja tuh? Banyak, ngilangin debat gaya pribadi, mastiin konsistensi 100% di semua kode, terus developer jadi bisa fokus ke masalah yang lebih penting kayak logika bisnis atau kualitas fungsi. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, konsistensi format yang dijaga tool ini bikin seluruh kode base jadi terasa menyatu. Siapapun yang baca jadi percaya kalau format tertentu artinya sama di mana aja. Ngurangin kejutan sama beban mikir. Jadi, apa artinya semua ini? Kesimpulannya nih ya, format kode itu bukan sekedar soal tampilan atau selera pribadi. Ini tuh disiplin penting dalam komunikasi teknis yang efektif dan cerminan profesionalisme kita sebagai pengembang software. Benar sekali, format yang baik dan konsisten itu ngaruh langsung ke keterbacaan. Nah, keterbacaan ini ngaruh lagi ke kemudahan pemeliharaan, maintainability, ngurangin potensi bug, dan ujung-ujungnya dukung kelincahan, agility, tim buat ngembangin sistem jangka panjang. Kita udah kupas tadi, pentingnya aturan vertikal. Iya, soal ukuran file, metafora surat kabar, spasi, kepadatan. Betul, jarak konseptual. Terus aturan horizontal. Panjang baris, pakai spasi gimana, kenapa alignment nggak disaranin. Terus indentasi buat struktur. Dan yang paling penting, konsistensi aturan dalam tim, yang paling gampang dicapai pakai alat otomatis tadi. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita tentang seni memformat kode ini. Berdasarkan sumber yang Anda bagikan. Banyak banget ya contoh praktis yang bisa langsung kita coba terapkan. Iya, semoga bermanfaat ya. Nah, sebelum kita tutup nih, yuk kita coba refleksi sebentar. Setelah dengar prinsip-prinsip sama contoh-contoh tadi, mungkin soal file yang pendek, metafora surat kabar, kapan ngasih spasi vertikal, kenapa alignment malah dihindari, atau cara nanganin loop kosong, coba deh Anda pikirin kode yang lagi Anda kerjain atau yang baru aja Anda tulis. Ada nggak ya 1 atau 2 hal dari obrolan kita ini yang bisa Anda terapin biar kodenya lebih gampang dipahami sama teman setim atau bahkan sama diri Anda sendiri beberapa bulan lagi? Prinsip mana sih yang paling klik? Atau mungkin paling bikin Anda kaget?
refleksi yang bagus tuh. Jika Anda merasa pembahasan mendalam kayak gini, yang ngupas tuntas sumber pilihan Anda dan ngasih contoh konkret, itu bermanfaat dan pengen terus dapat wawasan serupa, jangan ragu buat subscribe The Deep Dive, biar Anda nggak ketinggalan eksplorasi kita berikutnya. Betul, di-subscribe ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.